kecil yang terletak di tengah kota Roma. Negara ini dikelilingi oleh tembok yang memisahkan dengan kota tersebut. Negara pertama yang mengakui Vatikan sebagai subjek hukum internasional adalah Italia, melalui Fakta Lateran yang ditandatangani pada 1929 secara historis. Fakta Lateran juga menjadi dasar berdirinya negara kota Vatikan. Dalam hubungan internasional, negara Vatikan dikenal juga dengan nama Tahta Suci. Vatikan sendiri telah diakui oleh Badan Politik sebagai negara berdaulat dan menjamin tahta suci sebagai institusi tertinggi dalam Gereja Katolik sedunia. Tahta suci Vatikan mempunyai perwakilan diplomatik di banyak ibu kota terpenting di dunia dan merupakan subjek hukum internasional yang kedudukannya sejajar dengan negara. Vatikan atau Tahta Suci masuk dalam subjek hukum internasional karena diakui sebagai entitas berdaulat yang memiliki hak dan kewajiban di ranah internasional, serta memiliki perwakilan diplomatik dan terlibat dalam perjanjian internasional. Vatikan yang berada di bawah pimpinan Paus memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara yang kedudukannya setara dengan kedudukan perwakilan diplomatik negara-negara lainnya. Beberapa contoh Vatikan sebagai subjek hukum internasional yaitu yang pertama, Vatikan menandatangani perjanjian bilateral dengan negara-negara lain untuk mengatur hubungan antara Gereja Katolik dan pemerintah negara tersebut. Misalnya dalam Konkordat dengan Italia pada tahun 1929 dalam Perjanjian Lateran yang mengakui kemerdekaan Vatikan sebagai negara berdaulat. Vatikan juga terlibat dalam perjanjian multilateral seperti Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik pada tahun 1961. Vatikan terlibat dalam organisasi seperti PBB sebagai pengamat tetap, lalu organisasi lain seperti UNESCO, WHO, dan ILO. Lalu selanjutnya, Vatikan terlibat dalam perjanjian damai antara Argentina dan Chili pada tahun 1984. Vatikan membantu memediasi sengketa perbatasan antara Argentina dan Chili yang hampir memicu perang. Vatikan juga pernah terlibat dalam penyelesaian sengketa properti Gereja Katolik di beberapa negara seperti di Kuba dan di Vietnam. Lalu, Vatikan dalam salah satu konferensi internasional yaitu Conference of the Parties, Vatikan menyampaikan pandangannya tentang perlindungan lingkungan dan tanggung jawab moral terhadap perubahan iklim. Sebagai subjek hukum internasional, Vatikan bisa menimbulkan beberapa permasalahan, terutama terkait yurisdiksi atas wilayahnya dan peranannya dalam forum internasional, serta statusnya yang unik sebagai entitas keagamaan yang juga berdaulat. Pertama, Vatikan memiliki yurisdiksi atas wilayahnya sendiri, yaitu negara kota Vatikan, namun yurisdiksinya dalam kasus-kasus yang terjadi di luar wilayah tersebut, salah satunya kasus pelecehan seksual, seringkali dipertanyakan sejauh mana otoritas Vatikan dapat dan harus bertindak dalam kasus-kasus tersebut, menjadi isu yang kontroversial. Lalu, Vatikan memiliki status sebagai pengamat di PBB.
Tetapi beberapa pihak berpendapat bahwa sebagai organisasi keagamaan, Vatikan tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam forum multilateral dengan posisi yang sama dengan negara. Dan juga sebagai negara yang pusat keagamaan global, Vatikan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana memisahkan kepentingan agama dengan kepentingan politik dalam hubungan internasional. Terakhir, sebagai entitas yang unik, Vatikan dapat menimbulkan potensi benturan dengan prinsip-prinsip negara lain, terutama dalam hal kebijakan luar negeri dan penanganan isu-isu sensitif seperti hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Beberapa negara menganggap bahwa Vatikan terlalu aktif dalam isu-isu yang seharusnya menjadi ranah negara.